Shalom adik-adik. Kita mau memuji Tuhan. Ayo, semangat adik-adik yang sedang tidur-tiduran. Kita mulai untuk memuji Tuhan. Amin. Ayo, kita lakukan KJD. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam, cuap cuap, yeay. Ayo adik-adik, kita masih semangat untuk memuji Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayo Tuhan Yesus, kita mau memuji-Mu. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh dosa. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh marah.
Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kanatan. Silakan Kanatan. Shalom adik-adik. Selamat datang kembali di ibadah online kita pada hari ini. Yuk, sebelum kita mulai pada ibadah hari ini, kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya, adik-adik. Oke. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat teramat baik. Engkau telah memberikan hari kami yang sangat indah untuk kami bisa beribadah padamu Tuhan. Walaupun secara online Bapa, tapi kami percaya setiap selalu ada penyertaan-Mu Tuhan untuk dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan sepanjang kami ibadah. Biarkan kami bisa fokus Tuhan untuk mendengarkan apa yang Kau utus pada kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau membahas tentang bagaimana temanya tentang adalah Allah membenci dosa. Adik-adik, Allah membenci dosa. Oke. Nah, adik-adik, mungkin beberapa mungkin udah pada tahu tentang apa itu dosa, dan mungkin juga ada beberapa adik-adik yang masih belum tahu apa itu dosa. Nah, mungkin kakak akan menjabarkan apa itu dosa ya adik-adik ya. Mungkin dosa itu adalah sesuatu hal yang tidak disukai sama Tuhan ya adik-adik ya. Suatu hal yang dibenci sama Tuhan, suatu hal yang sebenarnya tidak baik untuk kita lakukan. Nah, untuk contoh dari dosa itu seperti apa? Nih kakak akan berikan, tapi adik-adik jangan tiru ya. Nanti kalau misalkan kalian dengar kakak ngomong gini nih, kalian langsung tiru. Jangan, itu nggak baik ya. Nih, misalkan nanti kalau misalkan kalian lagi ujian, misalkan lagi ulangan gitu ya, terus kalian lupa, oh iya aku besok ada ulangan nih. Tapi ternyata karena mungkin kalau ada kesempatan untuk bisa mencontek, untuk melihat jawaban teman, itu aku pengen tadi jawaban dia. Mungkin kan dia juga orangnya pinter ya, udah belajar siapin, aku pengen lihat deh jawabannya. Nah, terus itu ada kesempatan untuk mencuri jawabannya. Kira-kira ya adik-adik ya, apa itu baik atau enggak ya? Itu nggak baik ya adik-adik ya. Itu adalah dosa, sama aja kita mencuri jawabannya orang lain. Kita mencuri apa yang kepunyaan orang lain. Harusnya tidak boleh dilakukan. Kalau misalkan kita ulangan, kita harusnya dari sebelum harinya sudah mempersiapkannya ya adik-adik ya. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba untuk belajar bagaimana sebenarnya sih apa itu lebih tentang dosa, bagaimana Allah itu membenci dengan namanya dosa. Oke adik-adik ya. Nah, jadi sebenarnya sini adik-adik kakak punya satu ayat firman Tuhan. Boleh adik-adik boleh buka juga di rumah, boleh sama-sama nanti kita baca ya. Ada pada ayat Roma 1 ayat 18. Oke ya. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Oke. Roma 1 ayat 18 dikatakan gini pada firman Tuhan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Oke, ini mungkin bahasanya agak sulit untuk dimengerti ya adik-adik ya. Nah, tapi mungkin kakak akan coba untuk perjelas di bagian yang sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi adik-adik, di sini murka Allah atau artinya kemarahan Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Itu menandakan artinya adalah dosa-dosa manusia adik-adik, atas dari kesalahan-kesalahannya manusia, yang itu yang membuat Allah menjadi murka, Allah menjadi marah pada kita, pada sebagai manusia yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin dari ayat ini sebenarnya sudah memperjelas bagaimana sebenarnya Allah itu benci banget sama dosa adik-adik ya. Sebenarnya Allah itu nggak suka sama dosa. Nah, kakak mempunyai sebuah contoh simulasi ya, satu contoh simulasi tentang air dan minyak. Mungkin adik-adik yang udah kelas 5 sampai 6 SD mungkin udah pada mengerti tentang ini simulasinya. Adalah simulasi tentang air dan minyak. Ya adik-adik ya. Nanti rencana gini. Kakak mempunyai ada 3 wadah gelas ya. Mungkin kakak akan kakak angkat. Pertama dari paling kanan dulu ya. Yang ini adalah kakak bikin namanya dosa. Lihat jelas-jelas ya adik-adik ya. Adalah dosa. Oke. Dosa ini kakak isi dengan minyak. Ya. Ini kakak kasih namanya dosa, terus kakak isi dengan minyak. Setelah itu kakak punya yang paling kiri ini adalah air.
atau kakak sebut di sini kasih label namanya Allah ya adik-adik ya. Nah ini diisi air, dan kalau tadi dosa diisi apa? Minyak. Kalau sekarang diisinya dengan air kalau yang Allah. Nah, setelah kita udah tahu nih ada dosa, ada Allah, terus apa yang mau kita taruhkan, apa mau kita simulasikan? Nah, di sini kakak ada satu wadah kosong, satu gelas kosong lah istilahnya ya. Ini kakak akan isi dengan air dan minyak. Sebenarnya kalau misalkan suatu hal dimasukkan kan harusnya di satu ya adik-adik ya, harus kecampur jadi larut, jadi harusnya jadi hal yang satu kan. Tapi kita lihat nih adik-adik, kalau misalkan nanti kakak taruh minyak ini dan air kalau dalam satu wadah yang sama, kira-kira akan terjadi seperti apa? Nah, kakak akan kasih lihat ya. Pertama kakak akan taruh dulu airnya ya, atau yang kasih label Allah ke dalam wadah ini. Taruh dulu ya. Oke, kakak taruh. Oke, udah habis ya adik-adik ya. Yang tadi yang terisi dengan air, sekarang udah kosong. Nah, tapi sekarang yang wadah kosong itu diisi dengan air ya. Wadah yang kosong ini diisi dengan air. Sekarang kakak mau coba gimana kalau misalkan yang minyak ya kakak kasih taruh dalam ini juga, kira-kira bakal jadi apa? Kita lihat sama-sama adik-adik ya. Adik-adik coba perhatikan, kira-kira yang akan dilakukan itu seperti apa? Kakak taruh ya. Oke, sip. Kalau udah taruh nih ya. Nah, mungkin ini terlihat nggak ya? Mungkin ini sebenarnya agak kurang kelihatan kali mungkin di kamera ya. Cuman oke, terlihat ya. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan adik-adik lihat, perhatikan yang warna kuning nih ya. Kalau misalkan adik-adik jelas, warna kuning ada di atas dan yang air ada di bawahnya. Ini menandakan apa? Bahwa minyak dan air nggak bisa satu adik-adik. Padahal mereka dalam satu wadah yang sama. Nah, mungkin adik-adik yang kelas 5 SD atau 6 SD udah pernah tahu ya ini maksudnya ya. Kenapa kok bisa air dan minyak itu bisa satu dan sebagainya gitu. Tapi hal ini adalah sama dengan konsepnya dengan seperti yang kakak akan berikan sini, adalah Allah dengan dosa. Kalau misalkan disatukan gimana? Sama. Mungkin terlihat sepertinya dalam satu wadah nih ya, tapi sebenarnya nggak satu mereka. Mereka nggak terlarut, mereka nggak jadi satu yang berwarnanya harusnya warna putih ke kuning-kuningan ya, tapi ini malah putih di bawah dan kuning ada di atas. Oke ya, semoga itu dari yang simulasi yang tadi adik-adik mengerti bahwa sebenarnya bagaimana Allah dan dosa itu tidak bisa disatukan satu. Nah, sekarang kakak mempunyai salah satu tokoh cerita untuk adik-adik bisa tahu lebih gimana sih maksudnya Allah membenci dosa. Ada salah satu cerita namanya di kota Sodom dan Gomora. Ada yang tahu nggak ya adik-adik ya ceritanya bagaimana Sodom dan Gomora? Oke. Kakak mungkin akan ceritakan tentang bagaimana Sodom dan Gomora ya. Kota Sodom dan Gomora itu terkenal dengan kota yang berdosa adik-adik. Kota yang penuh dengan kecurian, ada kejahatan, pembunuhan dan sebagainya, itu banyak banget. Semuanya itu jadi satu lah di kota Sodom dan Gomora. Kalau misalnya kita tahu Sodom dan Gomora jadi kota yang sangat jahat loh adik-adik ya. Kota yang nggak takut sama Tuhan. Sampai ada satu tokoh cerita di dalam Sodom dan Gomora yang terkenal adik-adik ya. Yang terkenal, kira-kira ada yang tahu nggak? Tokoh Alkitab yang terkenal di Sodom dan Gomora adalah Lot adik-adik ya. Nah, dari tokoh Alkitab Lot ini sebenarnya sudah sering kita dengarkan ya tentang Lot itu. Nah, kita akan memperingat lagi tentang bagaimana sebenarnya Lot di Sodom dan Gomora. Nah, terdapat di ceritanya itu adalah ada dua utusan Tuhan, dua utusan malaikat lah ya istilahnya, sama kalau misalkan di Alkitab itu dua utusan malaikat Tuhan datang ke kota Sodom dan Gomora yang menghampiri, tujuannya untuk menghampiri ke rumah Lot gitu. Dan situ adalah Lot menyambut mereka dengan kayak wah ya, menyambut dengan baik, terus menyambut dengan hangat, dan mereka sangat senang gitu dengan sambutan dari si Lot. Terus dengan Lot juga mengajak untuk mereka bilang, ayo deh nginap aja di sini, kita bersinggah aja di rumah saya, karena gitu kata Lot.
Singkat cerita, banyak orang dari penduduk dari kota Sodom dan Gomora itu tahu tentang bagaimana tamu-tamu yang telah diundang sama si Lot itu datang ke kota Sodom dan Gomora. Mereka nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena bagi mereka adalah orang-orang yang tamu-tamunya adalah orang-orang yang sangat asing bagi mereka, orang-orang yang mungkin nggak dikenal, sampai membuat dia kayaknya ngapain sih mereka datang gitu. Sampai adik-adik ya, ini sangat yang tidak wajar adik-adik ya. Itu didobrak pintunya rumah Lot, dibilang ini, ayo keluar Lot, bawa tamu-tamunya keluar, pergi dari sini, karena mereka tidak suka dengan utusan Tuhan yang telah datang untuk ada di Lot itu. Singkat cerita, sampai pada dari hal itu dua utusan Tuhan itu yang telah diutus oleh Tuhan ya, itu diberitahu oleh sama Tuhan begini, bilang ke Lot bahwa kalau misalkan nanti Tuhan akan musnahkan kota Sodom dan Gomora karena sangat bencinya Tuhan, karena sangat murkanya Tuhan kepada dosa ya, itu mereka kota Sodom dan Gomora itu akan direncanakan kita akan memusnahkan untuk Sodom dan Gomora. Sehingga mereka itu dua utusan itu yang di rumah Lot itu dia dibilang, ayo kita harus pergi keluar, kamu bawa keluarga kamu Lot untuk pergi keluar, lari kita dari kota Sodom dan Gomora karena akan dimusnahkan adik-adik. Nah, dari singkat cerita itu mereka persiapan untuk ngambil, ayo kita pergi keluar, lari dari kota Sodom dan Gomora ya adik-adik ya. Lari untuk melarikan diri, nggak mau sesuai dengan ketetapan Tuhan ya, disuruh lari pergi dari kota Sodom dan Gomora. Tetapi dengan satu syarat adik-adik. Ini satu syarat ya. Syaratnya apa kira-kira? Nah, syaratnya adalah mereka tidak boleh menoleh ke belakang selama mereka melarikan diri dari kota Sodom dan Gomora. Wah. Nah, mereka nggak boleh menoleh ke belakang, jadi mereka harus lari terus hadap ke depan. Mereka nggak boleh ngeliat kota Sodom dan Gomora, mereka nggak boleh keadaannya bagaimana, itu nggak boleh lihat. Tapi adik-adik, selama mereka berlari-lari dan mereka melarikan diri dari kota Sodom dan Gomora, ada kejadian yang sangat disayangkan adik-adik, bahwa istri dari Lot itu menoleh ke belakang untuk melihat kota Sodom dan Gomora. Wah, adik-adik, kira-kira itu menjadi ketidaktaatan dari seorang istri Lot ya untuk pada Tuhan ya. Padahal disuruh sama Tuhan adalah nggak boleh menoleh ke belakang, apapun yang terjadi nggak boleh menoleh ke belakang. Tapi ternyata istri Lot itu menoleh ke belakang sehingga dia menerima akibatnya adik-adik. Wah, tapi puji Tuhannya adik-adik, Lot dan keluarga yang lainnya juga diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi meskipun istri Lot tidak diselamatkan oleh Tuhan juga karena ketidaktaatannya. Nah, dari hal yang cerita itu adik-adik, Allah adalah Allah yang adil. Allah adalah Allah yang adil. Terus mungkin adik-adik nanya, loh kak, kok gimana Allah bisa adil? Kan penduduknya dimusnahkan, kotanya dimusnahkan, terus nggak ada lagi kehidupan lagi di kota Sodom dan Gomora. Nah adik-adik, Allah itu adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang adil. Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Nah, dengan bentuknya contohnya salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan cara ia turun sebagai Tuhan ya, turun sebagai manusia untuk memberikan nyawanya untuk biar kita bisa hidup yang keselamatan, beroleh keselamatan kekal. Kita bisa menjadi kita orang yang percaya bisa jadi lebih tahu tentang apa yang namanya keajaiban dari Tuhan. Nah, adik-adik, dari hal yang ini kita telah tahu sebenarnya sampai Allah bisa memusnahkan kota Sodom dan Gomora itu menandakan bahwa Allah sangat benci dengan dosa. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pantas untuk kita buat dosa terus. Kenapa? Karena kita udah diselamatkan oleh Tuhan. Kita udah beroleh keselamatan, Tuhan udah mati di kayu salib, udah memberikan nyawanya kepada kita untuk bisa kita beroleh hidup keselamatan ya adik-adik ya. Nah, jadi hari ini itu aja dari kakak. Semoga adik-adik terberkati. Tapi kakaknya sebelum dari itu kakak punya satu ayat hafalan untuk adik-adik ya. Ayat hafalannya pada dari bacaan kita yang tadi ya. Roma 1 ayat 18. Oke. Ayat hafalannya demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Oke adik-adik, paling ayat hafalannya itu aja. Nanti adik-adik mungkin yang udah selesai untuk ayat hafalannya boleh minta tolong sama
orang tuanya atau kakaknya atau abangnya, itu boleh bisa nanti dikirim videonya ke nanti di sini ya. Oke. Jadi sebelum dari kakak mau tutup untuk firman pada hari ini, kakak mau tutup dengan doa. Oke? Yuk, sebelum kita akhirin, kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah belajar, kami telah mengetahui bagaimana sebenarnya kami sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh untuk kami melakukan hal yang berdosa Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sangat membenci dosa, Engkau harus menghukum dosa itu Tuhan. Biar kiranya Bapa penyertaan-Mu ada untuk kami, Engkau yang selalu ada bersama kami, Engkau yang menguatkan kami, biar kami Tuhan tidak melakukan hal-hal yang berdosa kembali lagi Tuhan. Kami ingin meninggalkan hal-hal yang berdosa itu, biarlah Engkau yang selalu ada untuk kami juga Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, pada hari ini itu aja adik-adik. Shalom dan God bless.